Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pada video kali ini saya akan membuat materi atau memaparkan materi saya mengenai pengetahuan umum gizi dan pengertian kebutuhan gizi. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 231730855. Guna mengefisiensinya waktu, mari kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan materi gizi, pada kesempatan ini kita akan menjelajahi pentingnya gizi bagi kesehatan tubuh kita. Gizi bukan hanya sekedar istilah, melainkan fondasi yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan menggali lebih dalam tentang apa itu gizi dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Baik, materi gizi menekankan pentingnya pemahaman tentang nutrisi dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Gizi bukan hanya tentang makanan yang kita konsumsi, tetapi juga bagaimana asupan nutrisi yang seimbang dapat mencegah berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit kronis. Dengan mempelajari komponen gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, kita dapat membuat pilihan makan yang lebih baik. Pengetahuan ini sangat berharga untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Dengan demikian, pemahaman gizi adalah langkah awal untuk menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Baik, masuk pada materi pengetahuan umum gizi dan pengertian kebutuhan gizi. Nah, seperti yang kita ketahui, gizi adalah zat-zat yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital. Pemahaman tentang gizi dan kebutuhan gizi yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Ya baik, seperti yang kita ketahui, pentingnya gizi untuk kesehatan. Gizi adalah zat-zat yang terdapat dalam makanan yang sangat penting bagi tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital. Nutrisi ini mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, serta perbaikan sel-sel tubuh. Pemahaman yang baik tentang gizi dan kebutuhan gizi yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Kekurangan atau kelebihan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan seimbang yang mencakup semua kelompok. Selain itu, memperhatikan pola makan yang sehat dan bergizi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan pengetahuan yang tepat tentang gizi, kita dapat mengambil langkah-langkah penting proaktif untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, apa itu gizi? Yang pertama, zat makronutrien. Zat makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang menyediakan energi bagi tubuh. Yang kedua, zat mikronutrien yang terdiri dari vitamin, mineral, dan senyawa kimia lain yang penting untuk metabolisme dan fungsi tubuh. Yang ketiga, peran gizi guna untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ya, baik.
Seperti yang kita ketahui bersama, zat mikronutrien. Zat mikronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menjalankan fungsi vital dan menyediakan energi. Terdapat 3 jenis utama makronutrien yang terdiri dari, seperti yang dijelaskan tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, sementara lemak berperan dalam penyimpanan energi dan penerapan vitamin. Keseimbangan asupan ketiga makronutrien ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu seperti yang dijelaskan tadi, zat mikronutrien. Zat mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran yang sangat penting untuk kesehatan. Dari vitamin dan mineral, mikronutrien berfungsi sebagai proses metabolisme termasuk pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta pengaturan sistem imun dan reproduksi, meskipun hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti anemia dan gangguan pertumbuhan, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Yang ketiga tadi jelaskan yaitu peran gizi. Seperti yang kita ketahui, peran gizi memiliki yakni mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan secara menyeluruh adalah beberapa manfaat utama dari gizi yang baik. Asupan nutrisi yang tepat memainkan peran penting dalam memastikan tubuh berfungsi dengan optimal dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, individu dapat mencapai potensi penuh dalam pertumbuhan fisik dan mental, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan yang baik sangat bergantung pada pola makan yang seimbang dan bergizi. Sebagai sumber energi, yakni gizi menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari dan fungsi gizi. Yang kedua, sebagai pertumbuhan, diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Yang ketiga, sebagai kesehatan, untuk membantu mencegah penyakit dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Ya baik, gizi memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan dan fungsi tubuh. Pertama-tama, gizi menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, protein, mineral, dan air berkontribusi dalam membangun serta memelihara jaringan tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Gizi juga berfungsi untuk mengatur berbagai proses fisiologis, termasuk metabolisme dan fungsi sistem kekebalan tubuh, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Asupan gizi yang baik sangat mendukung pertumbuhan optimal, terutama pada anak-anak dan remaja yang sedang dalam fase perkembangan. Selain itu, pola makan seimbang dapat mencegah berbagai penyakit kronis. Pola makan seimbang dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dengan memahami pentingnya gizi, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat dan seimbang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membantu mencapai kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat.
Sumber energi utama ditemukan dalam biji-bijian, umbi-umbian, dan buah-buahan. Yang kedua yakni protein, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, ditemukan dalam daging, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak, menghasilkan energi, membantu penyerapan vitamin, ditemukan dalam minyak, mentega, dan alpukat. Keempat, vitamin dan mineral, mengatur proses tubuh, ditemukan dalam berbagai buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu. Tubuh manusia memerlukan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsi vital dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Zat gizi ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta berkontribusi pada pembentukan otot. Lemak juga memiliki peran penting, yaitu membantu penyerapan vitamin, produksi hormon, dan menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Di sisi lain, mikronutrien meliputi vitamin dan mineral yang diperlukan dalam jumlah kecil, namun sangat penting bagi kesehatan. Vitamin berperan dalam berbagai proses metabolisme dan mendukung fungsi sistem imun, contohnya vitamin A, C, dan D. Mineral seperti zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam darah, sementara kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, air merupakan komponen esensi yang mendukung berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh. Untuk mencapai kesehatan optimal dan mencegah berbagai penyakit dengan pola makan yang seimbang dan bergizi, individu dapat meningkatkan kualitas hidup serta menjaga kesehatan jangka panjang. Masuk pada bagian sumber dan contoh makanan kaya zat gizi. Sumber dan contoh makanan kaya zat gizi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa contoh makanan yang mengandung nutrisi tinggi antara lain telur yang kaya akan protein, vitamin B, dan mineral, sehingga mendukung pertumbuhan dan kesehatan otak. Daging sapi tanpa lemak juga merupakan sumber protein dan zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, dada ayam adalah sumber protein rendah lemak yang membantu membangun otot. Ikan salmon juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Sementara sarden kaya akan vitamin B12 dan omega 3 serta merupakan sumber protein yang baik. Almond adalah contoh makanan yang mengandung vitamin E, magnesium, dan serat yang baik untuk kesehatan jantung. Brokoli di sisi lain kaya akan vitamin C, K, dan serat, serta memiliki antioksidan.
Paprika juga merupakan sumber vitamin C dan antioksidan yang membantu meningkatkan sistem imun. Pada bagian apa itu kebutuhan gizi, seperti yang kita ketahui masuk pada bagian definisi. Jumlah zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal. Bagi individu, kebutuhan setiap orang berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Perubahan kebutuhan gizi dapat berubah seiring pertumbuhan dan perubahan kondisi tubuh. Pentingnya memenuhi kebutuhan gizi adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Kebutuhan gizi merujuk pada jumlah dan jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis yang vital seperti pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Kebutuhan ini bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Zat gizi. Zat gizi dibagi menjadi dua kategori utama, yakni makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien meliputi karbohidrat, protein, dan lemak yang diperlukan dalam jumlah besar untuk memberikan energi dan mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Sementara itu, mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi juga sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme dan pengaturan sistem imun. Memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan seperti kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Asupan gizi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup, mendukung perkembangan otak, serta menjaga daya tahan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap individu untuk mengonsumsi makanan bergizi secara beragam agar semua kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik dan benar dan konsisten. Masuk pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan, dan juga status ekonomi. Usia adalah faktor penting. Bayi dan anak-anak memerlukan nutrisi yang lebih baik untuk pertumbuhan, sedangkan lansia mungkin membutuhkan lebih banyak protein dan vitamin D untuk pertumbuhan. Banyaknya protein dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Jenis kelamin juga berperan, di mana pria biasanya memerlukan kalori lebih tinggi dibanding wanita, terutama selama masa pertumbuhan. Tingkat aktivitas fisik mempengaruhi kebutuhan energi. Individu yang aktif atau atlet
membutuhkan asupan kalori yang lebih tinggi untuk mendukung aktivitas mereka. Selain itu, kondisi kesehatan seperti penyakit tertentu dapat mempengaruhi penyerapan dan penggunaan nutrisi dalam tubuh. Terakhir, status ekonomi berpengaruh dalam kemampuan seseorang untuk mengakses makanan bergizi. Keluarga dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan sehat. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi secara optimal, menjaga kesehatan setiap para individu. Cara memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Yang pertama yakni variasi menu. Perbanyak konsumsi makanan kaya nutrisi dari berbagai sumber. Porsi tepat. Sesuaikan porsi makan dengan kebutuhan gizi masing-masing individu. Ketiga, pola makan teratur. Konsumsi makanan secara teratur 3-4 kali sehari. Kebutuhan gizi seseorang. Dapat dipenuhi sehari-hari. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama yakni seperti yang ada tadi, konsumsi aneka ragam makanan untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang. Pilihlah makanan pokok seperti beras, jagung atau singkong, serta lauk pauk yang kaya protein seperti daging, ikan, atau kacang-kacangan. Kedua, perhatikan porsi makan. Meskipun makanan sehat, porsi yang berlebihan tetap dapat menyebabkan kelebihan kalori. Ketiga, kurangi konsumsi makanan manis, berlemak, dan asin. 4. Minum air putih yang cukup setiap hari untuk menjaga hidrasi dan membantu proses metabolisme. Selain itu, sarapan dengan menu bergizi sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Usahakan untuk mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Jangan lupa untuk membaca label kemasan makanan agar mengetahui kandungan gizi dan memilih produk makanan yang lebih sehat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat memenuhi kebutuhan gizi secara optimal dan mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Sebagai kesimpulan, pengetahuan tentang gizi memiliki peranan yang sangat krusial dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya gizi, kita dapat mencegah berbagai masalah yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan gizi. Saya harap pada materi kali ini dapat memberikan benefit yang lebih baik untuk kedepannya dan teman-teman dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.